26 tahun. Oh, Widi juga 26. Oh, beda setahun ya? Ya. Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Vina? Vina, Pak. Sejak kapan mengenal Vina? Salah satu aja jawab. Nanti. Kalau pribadi saya itu dari hari Sabtu. Oh, bukan, mengenal Vina sejak umur berapa? Pas hari itu, Pak. Oh, baru kenal hari Sabtu. Kan kejadiannya Sabtu. Nah, saya kenalnya Sabtu minggu kemarin ya, Pak. Oh, dalam rangka apa? Baru 1 minggu kenalan? Ya. Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah Widi ya, Pak. Nah, tiba-tiba si almarhumah Vina itu datang ke rumah Widi. Oh, gitu. Berarti hubungannya nggak terlalu jauh ya? Enggak. Kalau Widi, sudah berapa lama kenal dengan Vina? Kalau kenal dari Vina sih, Pak, pas aku SMK kelas 2 awalnya. Jadi aku diajak main sama pacar aku. Nah, di situ juga ada Vina. Tapi Vina cuma deketin aku, ngajak kenalan aja, Pak. Abis itu nggak langsung beruntun main, Pak. Jadi ada jeda beberapa tahunnya, barulah main lagi. Main laginya itu si Vinanya minta pin BBM ke aku, sama aku kasih. Begitu. Kenal Vina dekat dan keluarganya juga kenal. Kalau keluarganya sih nggak terlalu ini, Pak. Cuman kalau misalkan si kakaknya, maksudnya kenalnya tuh di BBM aja, Pak. Jadi kakaknya kalau misalkan BBM tuh cuma nanyain si Vina aja. Waktu itu bukan WhatsApp ya, BBM ya? Ya, BBM, Pak. SMS juga? Ya. Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina? Kalau terakhir ketemu Vina sih yang tanggal 2 itunya 27 Agustus itu, Pak, terakhir. Oh, hari kejadian sempat ketemu? Iya, sempat. Cuman apa sih namanya, enggak. Jadi terakhir ketemu itu maghrib itu, Pak. Terakhir banget. Ketemu di mana? Di rumah saya. Oh, pindah ke rumah? Iya, jadi si Vina itu menginap, Pak, di rumah saya selama 1 minggu. Tapi nginepnya nggak beruntun 1 minggu, Pak. Tuh, kamu sebelum memberi keterangan saksi ini pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak. Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak. Oke. Berarti tanggal 27 Agustus 2016 Ya. Vina sempat bermalam di rumah kamu? Jadi sama aja, Pak, kayak si Mega. Jadi tuh seminggu sebelumnya itu si Vina tuh sering main ke rumah saya. Tapi saya nggak tahu, Pak, dia alamat rumah aku taunya dari mana, saya nggak tahu. Oh, tapi nginap? Iya, menginap. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 kali nginep di rumah saya, Vina. Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya si Vina? Iya. Enggak, saya nggak nanya begitu, Pak, ke Vina nggak. Boleh orang nginap di rumah kamu tanpa asal nginap aja? Iya, asal nginep aja. Orang tua kamu nggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta, jadi saya di rumah ada sama uas saya. Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu, selama nginap? Orangnya sih jarang ngobrol sih, Pak, jadi tertutup orangnya. Makanya kalau misalnya saya nanya ke Vina agak nggak digubris juga sama si Vinanya. Soalnya orangnya cuek banget, Pak. Nah, waktu malam nginap itu ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua. Sama adik saya 1, Pak. Sama adik? Ya. Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh, jadi pas di hari 27-nya itu, Pak, si Vina itu BBM ke saya minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega sama adik saya. Jadi si Vinanya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu. Begitu. Kamu oke kan atau tidak? Jadi aku tunjukin ke Mega. Meg, kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, ya udah ya nggak apa-apa dijemput aja. Jadi aku OTW gitu. Nah, sekarang yang OTW siapa? Dia? Iya, kita berdua. Kemana? Ketemu Vina? Ketemu, tapi kita itu jemputnya nggak di rumah, Pak. Kita itu tunggu di gang. Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam 1-an, Pak. Siang? 1:30, iya. Terakhir berkomunikasi maghrib? Komunikasi? Enggak, kan jam 1 siang kan kalian ketemu. Ya. Kalian bawa kemana Vina? Bawa ke rumah Widi. Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari zuhur sampai? Sampai ini. Jadi gini, Pak, ceritanya kan. Nah, si Vina itu minta jemput Widi.
Nah udah dijemput terus ke rumah Widi kan Pak. Nah pas nyampe rumah Widi itu aku kan langsung ke kamar mandi Pak. Nah si dia itu nggak tahu ngobrol sama Widi. Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu dia lagi nyalain kompor tapi nggak bisa. Nah saya langsung kan nanya, kamu apa? Mau bikin mie tapi nggak bisa. Nah terus Widi ngomong, gak enak bikinin gitu Pak. Bikinin, nah sama saya dibikinin. Terus nggak tahu Widi sama si almarhumah ngomong apa. Nah terus pas itu mie udah jadi apa, udah lagi makan, si almarhumah tuh nggak mau makan, fokus ke HP. Terus tiba-tiba ngomong minta anterin ngambil uang ke Baneng, ke kontrakannya Baneng. Nah terus itu tuh sama saya sama Widinya kan agak kesel Pak, orang baru nyampe udah mana jemputnya panas tapi dianya minta balik lagi, kita 2 kali kerjaan Pak. Nah terus dia nggak mau makan, dia tetap kekeh ngeyel mau apa namanya ngambil gitu Pak, minta anter ngambil uang. Nah terus pas habis asar kurang lebih jam 4-an diantar sama saya Pak, diantar terus ke apa kontrakannya Baneng. Kalau jalannya saya lupa Pak. Nah terus abis itu balik ke rumah Widi lagi, mau balik ke rumah Widi lagi, arah mau ke rumah Widi itu di sekitaran bypass saya ketemu sama bukan saya Pak, si almarhumahnya itu nepuk saya kalau itu ada Eki. Nah saya kan nggak gubris Pak, soalnya karena saya itu lagi apa namanya nyetir, fokus nyetir, nggak taunya dibelokin ke kiri terus ditalang. Nah saya kan nggak apa namanya kaget, takut pikir orang jahat atau apa. Nah siapa yang memalang itu? Eki. Nah terus di Vina ngomong itu Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Oh ya udah. Nah terus itu tuh agak jauh jaraknya Pak. Nah nggak tahu mereka tuh kayak agak debat juga di situ tuh Pak. Mereka kayak agak debat. Nah terus agak lama pokoknya Pak. Nah jam berapa? Kurang lebih jam 5. Nah terus itu soalnya hari udah mulai agak gelap Pak. Nah terus dia balik lagi ke aku. Nah minta izin. Karena kalau aku dipanggilnya mak, aku pulangnya sama ya. Oh nggak bisa, katakan kamu datang keluarnya sama saya, ya pulangnya harus sama saya lagi. Nah tapi dianya tetap ngeyel, nggak bisa kataku tuh. Nah nanti saya dimarahin sama Widi, soalnya kan keluarnya sama saya, kan berarti masih tanggung jawab saya. Enggak, saya nanti habis ini juga sama Eki langsung ke rumah Widi lagi. Nah udah di situ tuh Pak, saya akan mereka dulu berdua nggak keumpet sama saya Pak. Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil inget-inget jalannya Pak, karena saya nggak ingat. Nah udah pas sampai rumah Widi, tapi almarhumah belum datang. Almarhumah sama Eki itu belum datang. Nah selang agak lama, enggak agak lama, saya tuh kan dijemput sama cowok saya mau pulang ke rumah saya. Nah itu pas saya keluar gerbang rumah Widi, Vina datang sama si Eki, tapi Eki nggak nunggu di rumah, nunggunya di sumur Pak. Nah si Eki nunggu di sumur. Nah di situ tuh ada satu cowok tapi saya nggak tahu itu siapa Pak, temennya lagi. Terus udah saya nggak tahu lagi. Terus pas jam 8, kurang lebih jam 8-an itu saya cepet, kalau aku mah SMS minta talangin voucher yang 1000-an. Nah sama kalau misalkan dia ada uang talangin makanan atau bawa oleh-oleh lah gitu Pak. Nah terus udah dia ngerespon, cuma aku nggak ingat dia balasnya apa. Terus udah Pak. Kalau Widi gimana? Sama kejadiannya? Kalau aku cuman sampai di jam kurang lebih 2:30-an aja sih Pak, soalnya Mega yang nganter ke rumahnya Mbak Neng, jadi saya nggak tahu perjalanan dianya sama si Mega kemana karena posisi saya ada di rumah. Oke, kita persingkat ya. Sejak kapan kalian mengetahui ada berita Vina kecelakaan? Kurang lebih jam 12 malam. Dari siapa? Dari status BBM sama status Facebook banyak. Terus apa yang kalian lakukan dengan berita itu? Awalnya sih nggak percaya dulu Pak, maksudnya Maghrib masih keluar sama pacarnya, kita masih bareng-bareng, tapi nerima kabar begitu, maksudnya aku juga sama Mega agak kaget dulu Pak. Pas begitu tuh aku nelpon berkali-kali di jam 10:30 lebihan lah Pak, nggak diangkat-angkat sama si Vinanya. Jadi aku nelpon tuh ada 4 kali Pak. Yang pertama itu nggak nyambung, mati HP-nya. Yang kedua nyambung tapi nggak diangkat. Yang ketiga nyambung, diangkat, cuman nggak ada suara apapun Pak, terus mati sendiri. Kapan terakhir menelpon kontak sama Vina? WA atau telepon atau BlackBerry?
terakhir komunikasi dengan Vina? WA atau jam berapa? Kalau saya sih setengah 11 kurang, Pak. Setengah 11 itu berarti jam 22 lewat 25. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke. Sama. Mega. Kalau saya mah jam 8 lebihan, Pak. Terakhir. Iya, terakhir yang minta kuota itu pulsa. Baik, dalam wawancara saudara dengan Reza Indragiri, kalian telepon Vina dan Vina berbicara sedang odol. Happy mabuk. Coba ceritakan odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Ada nggak berbicara? Kalau iya, cuma kalau odol-odol sih enggak, Pak. Nggak ada kalimat itu? Enggak ada, Pak. Kamu dapat dari mana? Maaf ya, ini ada sedikit klarifikasi. Waktu wawancara ngobrol dengan Vina, kan menerangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa cekik-cekikan tuh, itu gimana tuh ceritanya? Ada kaitannya, terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada nggak kalimat odol itu? Enggak, Pak, aku enggak Tapi benar. kalau happy betul ya, ketawa-ketawa. Iya, iya. Nah setelah ketawa-ketawa, beberapa menit kemudian susah dihubungi gitu ya. Tapi Iya. waktu terakhir dihubungi, memang Vina kelihatan Bahagia. banget ya, happy gitu ya. Saya pertegas, saudara happy itu dalam keadaan mabuk nggak dikira Vina? Enggak, Pak. Jadi dalam happy itu aku nanyanya cuma odol itu apa itu pelaku atau apa? Enggak, aku nggak bilang begitu. Enggak, bukan. Mungkin, maaf Yang Mulia, mungkin tim pengacara kami salah, mungkin obrol kali dikira odol, lagi ngobrol gitu. Iya. Ya mungkin ya, Iya. lagi obrol dikira odol gitu. Baik. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo, assalamualaikum. Iya gimana Pak? Iya gimana Pak? Ini itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus almarhum ada yang angkat? Ada. Ya, siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku kesini cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jalan di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa waktu kejadian itu kalian tidak berinisiatif untuk menghubungi pengacaranya atau keluarganya menyampaikan kesaksian seperti ini? Kami udah nanya. Nggak ada nanya ya? Takutnya dibilang kita. Tapi nggak ada perasaan, aduh kasihan ya orang saka datang tidak membunuh, padahal itu kecelakaan. Nggak ada datang ke keluarganya menginformasi. Kalau misalkan aku sama si Mega sama keluarga sih Pak datangnya ya kayak istilahnya ngelayat aja Pak, ngelayat biasa aja. Ada nggak kepikiran kalian? Ketika ini kan berita di Cirebon Indonesia ini mereka ini kan pembunuh, gitu. Sedangkan kalian menyadari itu kecelakaan tunggal. Ada nggak perasaan kalian? Kok bisa orang yang nggak salah dihukum? Ada nggak perasaan lo selama ini? Seperti Lia Akbar diikuti rasa ketakutan, rasa penyesalan, maupun Dede. Kalau itu sih enggak sih. Karena ini kesaksian kamu ini penting banget gitu. Karena kita bisa membuktikan kalau pakai scientific fact investigation itu bisa mudah mendapatkan apakah benar jam sekian nomor telepon kalian mengontak ke nomor Vina gitu. Karena saya pernah mengalami ada ketemu teman, tiba-tiba teman ini naik mobil, naik taksi, kemudian teman saya itu kena serangan jantung. Nah jadi ketika saya bukan saya menelpon teman saya, malah justru supir taksi itu menelpon ke kami mengabarkan bahwa rekan saya itu kena serangan jantung dan meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit. Berarti kalian mengalami diangkat telepon nomor telepon Vina, kemudian orang itu mengatakan bahwa
rekan Vina sedang kecelakaan dan sekarang dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, betul? Oke. Ada kejadian lain yang penting mungkin udah disampaikan di sini. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya apakah kondisi namanya perempuan kan tahu mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan, Lagi haid, Pak. lagi haid. Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi. Ya, jadi pas siang sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini karena kalau disesuaikan dengan hasil lab cream atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin, Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga conditioner Sunsilk warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, gak pernah dicuci atau ini, gitulah, Pak. Nah terus kata Wudi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah jadi dicuci sama saya ya, Pak. Tapi Artinya, pakai kaki. saudara saksi, kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus. Iya, Jam berapa sore? malam, Pak, jam 10-an. Saya pulang dari main sama pacar saya, balik ke rumah Widi. Kan buang air kecil. Nah itu. Berarti saya 26 kalau malam. 27 cuci celana dalam ini tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh, Iya, malam minggu. waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin Keluar. itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Cuma celana dalam itu aja. Itu aja, saya silakan begitu. Dilanjut satu pertanyaan aja buat kalian berdua. Terakhir lihat ya kondisi jenazah Vina. Lihat ya kondisinya.